Bagi saya haram milih Ganjar ya, haram milih Erick Thohir, haram milih Puan Maharani, haram milih Prabowo, haram milih Sandiaga Uno. Tolak ukurnya gini, pertama, siapapun yang didukung buzzer dan influencer, maka nas hukumnya, haram hukumnya. Kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Sugi Nur, karena menurut hemat saya Sugi Nur ini sangat tidak pantas dan sangat tidak layak untuk didengar. Pertama, kalau dia bicara masalah agama, dia bukan ahli agama. Dia hanya alumni penjual obat di jalanan, di pasar-pasar, tidak pernah nyantri. Sehingga hampir dibilang tidak memiliki standar untuk bicara soal agama. Yang kedua, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Pilpres 2024 masih ada 2 tahun, tetapi sudah mulai menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat, terutama para tokoh-tokoh, termasuk orang-orang yang memang selama ini di media sosial sepertinya menjadikan ajang-ajang pemilihan presiden atau menjadikan kontestasi politik ini sebagai ajang untuk mencari uang, yang kemudian orang-orang seperti ini kadangkala tidak pernah menyebut dirinya sebagai tim sukses, tetapi justru kemudian menuduh orang lain. Apa yang saya mau sampaikan di dalam video pendek ini, bagaimana pengentalan politik identitas yang kita wanti-wanti selama ini untuk jangan sampai itu terjadi di 2024, ternyata kemudian oleh si kucluk Nursugi ini telah memulainya. Ada video yang viral di TikTok bagaimana mengharamkan memilih beberapa kandidat calon presiden atau beberapa nama yang beredar sebagai calon presiden seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, ataupun yang lainnya yang menurutnya yang didukung oleh buzzer dan para influencer. Sugi Nur ini tidak berkaca bahwa sesungguhnya dialah buzzernya. Buzzer para kuculuk biadab, penjual agama untuk kepentingan politik. Itu yang dia tidak sadari. Justru tuduhan-tuduhan buzzer yang dia tuduhkan kepada orang-orang yang selama ini berjuang untuk NKRI, meluruskan paham-paham radikal di media sosial, justru itu kemudian yang dia tuduh menjadi buzzer. Padahal kita ini hanya mengingatkan masyarakat bahwa jangan sampai kemudian agama diseret-seret masuk dalam wilayah politik, karena itu sesuatu yang sangat berbahaya. Paparan sejarah kita sangat jelas. Bagaimana ketika agama dibawa-bawa masuk dalam ranah politik, menyisakan penderitaan yang panjang bagi umat Islam. Dan itu dimulai sejak sahabat Nabi sampai hari ini. Contoh konkretnya, yang paling dekat dengan kita, bagaimana di saat Pilgub Gubernur Jakarta, lalu yang menjadi jualannya saat itu adalah ayat dan mayat.
Dan itu fakta, terjadi pembelahan di masyarakat. Sampai kemudian orang Islam yang meninggal hanya karena tidak mendukung Anies Baswedan, kemudian tidak disolatkan di masjid. Keuntungan terbesarnya adalah karena masih banyak orang-orang waras di negeri ini, sehingga saat itu tidak terjadi konflik horizontal. Jadi yang saya mau tegaskan lagi kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Sugi Nur, karena menurut hemat saya Sugi Nur ini sangat tidak pantas dan sangat tidak layak untuk didengar. Pertama, kalau dia bicara masalah agama, dia bukan ahli agama. Dia hanya alumni penjual obat di jalanan, di pasar-pasar. Tidak pernah nyantri. Sehingga hampir dibilang tidak memiliki standar untuk bicara soal agama. Yang kedua, dia bukan intelektual yang memiliki pemahaman tentang ilmu sosial dan politik. Dia juga tidak datang dari partisan. Dialah sebenarnya buzzer-buzzer dan influencer Islam radikal di Indonesia ini yang seharusnya ditangkap oleh aparat kepolisian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.